warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firandi Putra. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Sijuk. Dan saat ini juga saya sedang mengikuti program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan UKIN dengan mengajar di dalam kelas. Demikianlah perkenalan diri dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik ya, kita biar semangat kita ya dulu ya. Ya kalau Bapak sebut selamat pagi, nanti sebut pagi luar biasa. Dengan semangat gitu ya. Nah, semangat. Baik, semuanya selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita sebelum mulai seperti biasa, Bapak akan mengabsen dulu untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti yang Bapak panggil angkat tangan ya. Anissa Putri, Hadir, Pak. Apriandi, tadi ya. Arya, Bunga, Hadir. Dapa, Debbie, Destia, Destri, Dwi Putri, Fajar, Hiraldo, Neni, Esti, Ikoma, Jason, Jessica, Kakak, Nadia, Natasha, Iketut Suci, Hadir. Niko Bangsari, Hadir. Novi Safitri, Resi, Hadir. Fauzan, Satria, hadir, Safia, Umi, dan Yulisa. Oke, baik. Ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Oke. Oke, bisa dilihat di layar. Baik ya, hari ini kita akan membahas tentang aerator tabung PVC. Kita kemarin sudah belajar terkait dengan gaya angkat pesawat, gitu ya. Kemudian debit air, kita mengukur di keran air, ya, mengukur laju kebocoran tangki dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan bahas atau kita akan buat nanti sebuah proyek yang kaitannya dengan aerator tabung PVC. Nanti proyeknya adalah membuat aerator. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah kompetensi dasarnya menerapkan prinsip fluidodinamis dalam teknologi. Jadi yang aerator, debit itu masuk ke dalam konsep fluidodinamis. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kalian? Yang pertama adalah kalian harus mampu mendeskripsikan persamaan hukum Bernoulli melalui berbagai sumber. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan fluida dalam tabung merkuri. Nanti itu kemudian yang ketiga, mampu menghitung penyelesaian masalah terkait dengan penerapan konsep tabung merkuri. Itu indikatornya. Kemudian potensi dasar yang kedua, nanti membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Jadi kita akan buat proyeknya yaitu membuat aerator. Bisa mampu membuat proyek aplikasi penerapan hukum Bernoulli seperti membuat aerator akuarium. Itu kita akan buat. Ada yang punya akuarium di rumah? Enggak ada. Ada yang punya? Desi kalau punya ya? Oh, enggak punya. Enggak ada yang punya. Oke, pernah melihat akuarium kan? Nah, ada yang pernah ke toko ikan? Nah, ya di sana di akuarium biasanya apa? Airnya ada yang dua gitu ya. Satu yang sirkulasi, satu yang airnya ada mengandung gelembung udara. Nah, kalau gelembung udara namanya aerator.
Jadi aerator namanya. Nah, aerator dibagi menjadi dua juga. Yang pertama aerator tabung venturi yang harus kita buat. Yang kedua aerator yang menggunakan membran. Nah, biasanya yang di toko perikan itu yang menggunakan membran. Jadi dia cuma udara aja. Kalau yang kita buat aerator menggunakan tabung venturi. Jadi selain ada udara, ada juga aliran air. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu aerator tabung venturi karena selain udara masuk ada arus juga, ya, ada arus. Nah, arus itu bagus untuk ikan, gitu ya, karena beberapa ikan sangat sensitif terhadap lingkungan. Jadi kalau ada arus dia akan lebih susah, gitu ya, untuk bisa bertahan. Tapi kalau ada arus dia menjadi lebih sehat ikan. Nah, hari ini kita akan coba nanti buat aerator tersebut. Bapak sudah sediakan bahan-bahan. Nanti kita duduk secara berkelompok, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada sebuah video yang ada kaitannya dengan proyek yang akan kita buat. Ini nanti sudah pernah dilihat. Nah, gitu ya. Nanti ketika dibuka, udaranya akan udara dari atas akan masuk, gitu ya. Akan masuk, kemudian ketika ditutup, nanti udaranya tidak akan keluar. Ini contoh aerator tabung venturi. Kalau aerator pakai membran dia tidak ada arus air. Dia tidak ada arus air di sini. Jadi cuma ada gelombang udara. Nah, biasanya kalau akuarium yang hanya diberikan yang ada membrannya aja, itu ikan cepat mati karena racunnya tetap bertukar-tukar di dalam kolam. Ya, bagi kita kepala itu kan. Tapi kalau ada aerator tabung venturi, karena dia ngisap airnya, kemudian disuling, mungkin airnya itu disalin dan dikeluarkan lagi menjadi air yang lebih bersih. Nah, ini satu alat bisa dua kegunaan, gitu ya. Nah, tidak ada keterangan semakin kuat tebaran air, maka semakin bagus hasilnya. Nanti kita akan buat menggunakan dinamo yang seperti ini, gitu ya. Dia bagikan per kelompok untuk kita rakit. Ya, sudah videonya. Baik, nah sekarang silakan duduk sesuai kelompok. Dibuat 4 kelompok ya. Silakan duduk dulu. Kemarin kan nyusunnya 5 ya. Duduklah 5 dulu, nanti baru Bapak bagi untuk 4 kelompok. Oke, silakan pindah. 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5 dulu ya. Nanti yang 5 baru pindah-pindah. Ya. Silakan dibuat dulu nama dan silakan handphonenya dibuka. Ini Bapak akan memberikan kode. Nanti akan ada animasi kayak pertemuan sebelumnya. Nah, tolong hotspot deh. Apa? Oh, nanti kok. Nah. Sama kayak kemarin ya, yang 2 ekor kotak. Googlein ya kejadian itu. Terus di sebelah itu kan ada gambar mic dan gambar foto. Jadi yang gambar foto. Terus diarahkan ke kodenya. Gambar apa itu? Nah, itu gambarnya kalau sudah muncul dari mana, Pak? Oh, Pak Google. Nanti My Web AR. Dompet. Itu tabung venturi gitu ya. Nah, di set. Ah, itu ada apa? Nah, itu ya. Nah, itu animasi tabung venturi. Jadi tabung venturi itu kayak gitu, Bro. Ini. Lihat.
Di situ ada lubang, ada no, ada ini. Nah, itu lubang itu ya. Nah, Wah, ini ya. Dan kalau bergerak kan. Kau ke telamang. silakan nak dipoto di screenshot. Boleh juga nih. Atau di video ya. Nah, itu adalah capung venturi yang tulang dan satu buah tulang dan satu buah tulang dan satu buah mesin. Nah, bagus ini mesin apa? Ini bagus. Mana mau tahu? Nah, setelah ini nanti Bapak ada yang hisap, ada yang luar, coba dipegang. Yang mana yang hisap? Oh, ini bisa. Ini hisap ya? Nah, di ini di tadi pakai pen. Nah, ini. Sak gitu kan. Tadi gitu ya. Nah. Nah. Yang gede ini pasang di sini, yang ini pasang di sini. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita cek. Jangan belakang saya. Aman, dah langsung strum. Udah ada strum, baterai juga. Enggak. Ya, udah. Oke, ada. Masih coba. Lah, masuk lah. Jadi dilepas. Pakai tang nih. Tangan apa nih ya? Tang tengah. Oh ini. Ada apa-apa. Itu udah pegang kan ya? Ini air itu kan keluar. Nah, nyalakan. Tutup ya. Satunya keluar. Ya, si kong ngisap. Nah, itu ngisap. Nah, silakan dia juga ya. Masuk ke dalam, silakan. Di itu kita buka ya. Nah, baik, itu kan ada gerbol-gerbol kayak kemarin ya. Nah, oke, berhasil ya? Berhasil. Sebingus kong, yuk, enak gitu. Nah, gitu ya. Coba kalau ditutup, tutup, di airnya gini, buka. Airnya ada gerbol. Nah, ada udaranya. Nah, itu ya, efek venturinya gitu. Kalau kemarin kan alatnya gede ya, kalau sekarang lebih sederhana. Ya. Biasa. Kalau dibuka ada, kalau ditutup itu kan tidak ada gelembung kan. Kalau dibuka, nah itu udara. Jadi udara di dalam ini tuh, ketika ini mengalir kan, udaranya bisa masuk ke dalam jadi. Pak, ditutup tetap Kalau ditutup tetap air tetap keluar, tapi tidak ada udara. Ini untuk ngisap kalau
Nah, itu ya, ada gelembung udaranya. Kalau kita tutup, gelembung udaranya tidak ada. Nah, coba. Nah, Kenapa tidak memarahi Pak? karena dia tetap ngalir lurus ya. Ada udara sini, makanya tidak masuk aliran air. Karena kecepatan udara ini hisap. Ini untuk udara. Nah, coba ditutup. Kalau tutup dia air aja yang ngalir. Kalau dibuka ada udara. Coba semprot jemur ke kau. Nah, ini ya. Dia ada gelembung udara. Karena kecepatan udara aliran air ini berbeda. Makanya ini bisa ngisap gitu ya, ngisap. Nah, kalau itu kan tidak ada gelembung udara. Kalau di ini masuk langsung. Kalau apa buka dia akan ada gelembung udara. Nah, ini fungsi untuk air apa? Kalau diharikan tukang baru. Nah, ya. Nah, ini duri. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Balik. Ini dengan ini tuang. Oke, sip, kembalikan. Lanjut kelompok. Coba deh. Ada yang tadi deh. Nah itu ya, jadi ada gelembung-gelembung udara. Masuk ke dari keset ngambil ya. Ada gelembung-gelembung udara. Itu tutup, tutup. Nah, kalau kita tutup, Ini kenapa ini sih kok? dia tidak akan ngalir gelembung udaranya. Tapi kalau kita buka, dia akan ada gelembung udara. Ini hari ini kena sebelah. Nah, Ini bisa. itu ngisap. Pegang ini. Yang ini ngisap, yang ini mengeluarkan. Dari ngisap dari sini masuk ke dalam pompa ini baru dikeluarkan. Kalau kita angkat, dia akan terjadi gelembung udara. Nah, gitu ya. Kita angkat gitu ya, gelembung udara. Nah, pegang ini. Tuh. Kalau ini kita angkat, nah dia ada air. Ada air. Udah itu ya. Kita diangkat. Ya diangkat. Kalau kita tutup, hanya ada air yang ngalir. Tapi kalau kita buka, akan ada aliran udara. Contohnya kayak gini. Ini untuk aerator. Udara. Pulang. Itu ya. Oke. Sudah? Matikan ya. Oke. Sip. Dicolok dulu. Amannya enggak? Nah, terus yang ini dan ini masuk ke dalam. Yang atas ini. Nah, itu kirap ya, dalam. Nah, oke. Satu orang megang, satu orang nyalakan. Ketek. Nah, itu ada aliran udara ya. Nah, ada. Kalau kita tutup kayak kemarin, nah dia tidak akan cuma ada air aja, cuma air ngalir. Jadi kalau kita buka akan ada aliran udara. Silakan dipegang, dicoba. Ini nok gede nih Pak, mau siapa? Ini untuk ngisap, yang ini untuk mengeluarkan air. Jadi ngisap dari sini dulu, masuk ke dalam mesin ini, baru nanti mengalir ke sini. Gitu ya. Matikan. Airnya buat dulu. Ya, kesini aja miring gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia ada aliran udara. Tutup. Nah, dia cuma ada aliran air. Kalau ini kita angkat, dia tidak akan ada ngisap. Adanya udara aja. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Dari ya, teman. Nah, silakan kembali ke kelompoknya. Oh, ini tuang dulu. Ayo.
Ada yang sudah? Mana? Ini mana? Oh, belum? Oh ya, silakan browsing ya. Mulai browsing nyari ini. Sungai biru. Sakuber orang paling masuk Islam paling bercok. Wah, tergantung. Jadi siapa? Sa, aku pada toko. Nilai itu penting, tapi yang paling penting itu bagaimana mengaplikasikan atau mempelajari di dalam kehidupan di bidang Membuat terus kamu nambah lebih fisika sederhana. mempelajari. Nah, kan tidak cuma belajar teorinya, Iya. belajar di kelas itu kan bagaimana berpendapat, ya, berdiskusi, menyampaikan pendapat ke kelompok. Itu aja salah satu pembelajaran. Kawan bapak itu ada yang apa ya? Yang Saya Mika Putri Panita. Saya Nadia Punata. Jadi kelompok kami ingin membacakan satu tulisan. ya, Satu, jelaskan kembali bagaimana konsep tabung penturi. Tabung penturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar yang dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. 2. Apakah tabung penturi yang sudah dibuat berfungsi dengan baik? Jelaskan. Ya, karena alat yang dibuat berfungsi dengan baik. 3. Mengapa udara dapat masuk ke dalam pipa penturi? Karena udara dapat mengalir melalui pipa penturi dengan manometer. Kesimpulannya, pada praktikum hari ini membuat aerator akuarium berhasil dengan konsep tabung penturi yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan secara mendatar yang dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Baterai atau sumber listrik disalurkan ke dinamo selang besar sebagai pemisah ke dalam air dan selang kecil disalurkan ke penturi dan menghasilkan gelembung udara. Jika selang udara ditutup akan mengeluarkan arus air dan tidak mengeluarkan gelembung udara. apa sih kok? Tadi tabung penturinya berhasil atau tidak? Berhasil ya. Ciri-ciri berhasilnya apa? Ada apa? Ada membuatkan gelembung. Kalau selama ditutup tidak mengeluarkan arus air. Itu keluar gelembung udara tidak ya? Kelompok lain berhasil tadi? Ada yang mau menanggapi presentasinya? Tidak ya? Oke, baik. Silakan duduk dulu, tepuk tangan dulu. Kelompok Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Bagi ya. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, saya Dafa Ulensa. Saya Destri Nadira Putri. Saya Resi Putri. Saya Resi Andila. Yang akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Menjelaskan kembali bagaimana konsep tabung penturi. Tabung penturi bekerja berdasarkan prinsip kesamaan teknologi, yaitu tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan
aliran air. Kesimpulan, pada praktikum hari ini membuat tabung venturi sederhana. Memasang selang pada dinamo lalu menyambungkan pipa venturi pada selang dinamo. Setelah diuji coba, tabung venturi berfungsi dengan baik, yaitu menghasilkan gelembung udara pada tabung venturi. Ya, sekarang tanya Bapak, tadi berhasil ya? Kalau selang yang atasnya dibuka, akan keluar gelembung udara atau tidak? Keluar ya, kalau ditutup? Enggak ya. Oke. Tadi coba dijelaskan lagi, kenapa bisa terjadi gelembung udara? Karena ada apa? Karena ada perbedaan aliran air ya. Jadi kalau aliran air berbeda, maka akan gelembung udaranya akan masuk. Ya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ya? Yang lain berhasil juga tadi ya? Oke, baik. Silakan duduk dulu. Dan hasil presentasi kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Oh, bergabung dengan masukkan nama dulu. Iya, bergabung nama dulu jangan lupa. Jika petai kopi jadi. Ini dok. Nama Tamalagis nama. Mulai ya. Kalau mulai nanti masuk. Mulai Pak. Iya, mulai ya. Mulai nanti masuk ke situ. Nanti Bapak yang nyetak. Ayo. Lupa no aku nih. Oh iya, ini ya. Iya, tunggu ya. Sudah ada yang belum masuk makanan? Sudah. Enak ya? Masuknya apa? Apa ikut deh? Gak dapet belum tiap Di sini ada buka. Ayo. Masih mau. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mulai. Lihat. Mulai. Mana yang mulai? Ini bukan bagi info yang benar. Apa ini ya? Oh iya. Ini ya. Wih, salah. Kalau esoknya. Ini kalau udah. Ya, itu ya, sekolah. Peringkat 15. Ada nama gitu. Bawa coba kita. Ya, boleh nama apa itu? Nama kau kan? Boleh bagi sumpah sebenarnya. Maaf, bagi sumpah sebelah sana. Tak puang ikut. Enggak, harus satu. Oh, ini kayaknya. Semua ya, sip. Ya. Baik, sebelum kita tutup, mau lagi nanti kita sudah belajar terkait dengan pipa venturi. Kenapa terjadi efek venturi? Karena adanya perubahan kecepatan aliran air. Ya, kalau air semakin cepat, tekanannya rendah, tekanan atasnya besar, makanya udaranya menjadi masuk. Kemudian tabung venturi dapat dimanfaatkan untuk akuarium. Ya, selain dua untuk menghitung kecepatan aliran air fluida. Contohnya bisa juga untuk mengukur banyaknya debit air di dalam di dalam misalnya di pom bensin. Nah, salah satu pemanfaatannya juga. Ya, sebelum Pak tutup ada pertanyaan? Paham ya semuanya? Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada
pagi hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Silakan keluar, sampah-sampahnya dibawa dan alatnya silakan diambil.